Tatap songon hasumba songoni takdo nang perara dosamu nang perara dosamu iasti bainmu darhu iasti bainmu darhu sesaon dosamu dang dibaloson Tuhan sesaon dosamu dang dibaloson Tuhan tu Yesus roho laloja asa sabamho sesaon dosamu sesaon dosamu dang dibaloson Tuhan dang dibaloson Tuhan. Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Dan nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Kolose, pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita berutang kepada orang lain? Atau pernahkah kita memberi pinjaman kepada orang lain? Biasanya kita akan berpikir, jika kita memberikan hutang kepada orang lain atau orang lain berhutang kepada kita, maka orang itu wajib untuk membayar hutangnya kepada kita. Nah, apa yang dikatakan oleh nas ini kepada kita? Kita akan belajar bagaimana kita memahami Tuhan telah menghapus semua hutang dosa kita. Paulus menuliskan tulisan yang ini kepada jemaat di Kolose agar jemaat di Kolose memahami penebusan yang telah dilakukan ataupun yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita dan kepada mereka pada zamannya Kolose. Dosa yang diistilahkan dalam nas ini sebagai surat hutang bisa mendakwa kita di hadapan Allah. Dalam penebusan yang dilakukan Yesus di kayu salib dijelaskan bahwa surat dosa itu telah diselesaikannya. Artinya siapapun kita, jabatan apapun yang kita miliki, sekaya apapun kita, tak ada seorang pun dari kita yang mampu menghapus atau membayar surat hutang itu kecuali Yesus sendiri. Hanya Yesus Kristus yang bisa dan layak untuk melakukannya, karena Dia satu-satunya pribadi yang tidak memiliki dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kemenangan Yesus atas dosa dan kuasa maut, dan ketika Dia memakukan surat hutang di kayu salib, Yesus mengalahkan kekuatan-kekuatan yang menentang kita dan memberikan kebebasan kepada kita dari seluruh cengkraman yang mereka lakukan. Dengan memakukan surat hutang itu, maka kita memiliki identitas baru di dalam Kristus. Kita sesungguhnya tidak lagi hidup di bawah kutukan dosa, tetapi sebagai orang yang telah dibebaskan dan diperdamaikan dengan Allah, maka kita didorong untuk hidup dengan cara yang lebih baik lagi di tengah-tengah dunia ini. Bercermin pada kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada kita dan memahami
bahwa kita ditebus oleh karena kasih karunia yang telah diberikannya kepada kita, maka sepenuhnya kita harus menjalankan keselamatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan hasil dari kasih karunia itu harus kita tunjukkan melalui perbuatan, persekutuan, dan cinta kasih yang boleh kita tebarkan ke tengah-tengah dunia ini. Dan ingatlah, surat hutang dosa itu dibayar lunas bukan karena usaha kita, tapi karena Yesus telah memakukannya di kayu salib, dalam arti kasih karunia-Nya telah diberikannya kepada kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menghapus surat hutang kami. Kami tidak lagi diperbudak oleh dosa dan tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging. Dan mereka tidak mampu Tuhan untuk mencekram kami, karena Engkau telah memakukan semuanya itu di kayu salib. Kasih karunia-Mu telah Engkau berikan kepada kami, dan pribadi yang sesungguhnya yang telah menyelamatkan kami hanyalah Engkau semata melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah tersalib di Bukit Golgota. Biarlah kami sepenuhnya hidup dalam keselamatan itu dan menjalaninya dengan penuh sukacita, dengan melakukan kasih di tengah-tengah dunia ini sebagai bukti karya kebaikan Allah telah kami terima. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.